Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid As-Salam, semoga semua yang hadir di majelis yang baik ini berguguran seluruh dosa-dosanya, dikabulkan hajat baiknya. Yang sakit semoga diberikan kesembuhan dari sakitnya, dan semoga anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang sholihin dan sholihat. Amin ya rabbal alamin. Kita awali kajian kita pagi hari ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lupa sampai poin keberapa. Keberapa? 19 ya. Alhamdulillah. Belum sempat ngecek YouTube-nya, tapi YouTube kayaknya belum diupdate ya. Kita masuk ke nasihat ke-20 berarti sekarang. Nasihat yang ke-20 bagi siapapun yang mengalami kesulitan, penderitaan, musibah. Bunyinya yambaghi 'alal 'abdi ayyu'alijas sabri wa ayyatajarra'ahu wa in kana murran. Hendaklah seorang hamba untuk melatih kesabaran dan meminum obat yang bernama sabar itu meskipun pahit. Jadi bunyinya begitu. Hendaklah seorang itu melatih diri untuk senantiasa sabar meskipun sabar itu adalah obat yang pahit. Kenapa demikian jamaah sekalian? Sabar itu tidak cukup hanya dengan ilmu, tahu apa itu definisi sabar. Tapi yang terpenting adalah bukan tahu sabar, tetapi kita jadi orang sabar. Itu yang penting, betul nggak? Bukan tahu uang 1 triliun, yang penting punya 1 triliun. Kalau tahu mah gampang. Bener gak nih? Bukan tahu apa definisi iman, tapi yang penting adalah merasakan iman, mengalami iman. Justru salah satu tujuan dari ditimpanya kita oleh kesulitan, musibah, salah satu tujuan mengapa ada kesulitan hidup, agar muncul ibadah yang bernama sabar itu. Agar muncul apa? Ibadah yang bernama sabar. Kalau nggak ada sulit, kapan kita beribadah dengan ibadah sabar? Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan itu ternyata mendidik kita. Kesulitan itu ternyata mengeluarkan potensi yang ada di dalam diri. Kesulitan itu mencetak kita, mencetak kesabaran kita, mencetak kedewasaan kita. Maka semua pelajaran kesabaran yang kita baca di buku, yang kita dengar dari tausiah-tausiah, tidak akan pernah menjadikan kita sabar. Yang bisa menjadikan kita sabar itu adalah
musibah itu. Maka dari sisi ini musibah itu karunia, ya, karunia supaya kita tidak lagi berteori tentang kesabaran, tetapi kita menjadi orang sabar. Supaya kita tidak teori lagi tentang keridoan, tetapi kita mengalami keridoan. Supaya kita tidak lagi berteori tentang tauhid, tapi kita mengalami tauhid itu. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "May yatasabbar yusabbiruhullah." Siapa yang berupaya keras untuk jadi sabar, maka Allah akan berikan kesabaran untuknya. Innamal ilmu bitta'allum, ilmu itu didapat dengan belajar. Wal hilmu bittahallum, kesantunan itu juga belajar. Kita perlu belajar sabar. Enggak bisa belajar sabar itu hanya membaca buku, tapi belajar sabar itu kita harus mengalami sebuah peristiwa, mengalami sebuah kesulitan. Inilah bunyi nasihat ke yang 20. Mari kita masuk ke nasihat 21. Apa kabar ibu-ibu, bapak-bapak? Saya minum dulu ya. Ini udah ngegas saja nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Minum aja kalau nggak sabar nggak nikmat ya. Glek minum tuh enak dikit. Nah, itu kan dinikmati. Mari masuk ke nasihat yang ke-21. Ayyasta'inal insan 'alal humumi wal alam wal masaib bi kathratiz dzikri wal istighfar wa qiyamil laili wa qiraatil Qur'an. Nah, ini aplikatif. Hendaklah seseorang yang mengalami penderitaan, kesedihan, kecemasan, rasa sakit, musibah, hendaklah dia memperbanyak zikir, istighfar, qiyamul lail, qiraatil Quran. Ini luar biasa kalau kita lihat. Berarti ibadah-ibadah tadi yang kita sebutkan tadi ternyata itu yang akan menguatkan kesabaran kita. Jadi kalau kita banyak zikir, otomatis kesabaran kita akan meningkat. Kalau kita memperbaiki sholat, kesabaran kita akan bagus. Seolah-olah zikir, baca Quran tadi adalah gizi, vitamin, suplemen yang bisa membuat hati kita ini tangguh di dalam menghadapi berbagai macam ujian dan musibah. Maka ketika orang itu menghadapi musibah dan ujian, kemudian dia menjadi frustasi, putus asa, ketahuilah orang itu pasti ibadah-ibadahnya tadi kurang. Pasti orang-orang itu zikirnya kurang. Pasti sholatnya sholat yang buruk. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran antara sholat, zikir itu dihubungkan dengan kekuatan hati. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innu dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah hati ini bisa tenang dengan zikrullah, dengan mengingat Allah. Musibahnya ada, kesulitannya ada, masalahnya ada. Tetapi ketika hati kita ini tenang dengan zikir, maka musibah ini tidak berpengaruh ke dalam hati kita. Kesulitan itu tidak akan mempengaruhi hati yang sudah didamaikan dan ditenangkan dengan zikrullah. Mari kita perhatikan firman Allah yang mengaitkan antara sabar dengan salat. Wasta'inu bis sabri was
الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Apa hubungan sabar dan salat? Kamu hanya bisa mengakses kesabaran dan mengakses salat. Akses salatmu bagus, kesabaranmu bagus. Karena salat adalah aksesmu terhadap Allah. Allah yang memiliki sifat sabar, kita ini nggak sabaran, betul nggak? Lebih cepat, lebih baik katanya kalau manusia itu. Lebih cepat, lebih baik. Multitasking kalau bahasa sekarang. Orang ingin mengerjakan sesuatu dalam satu waktu, mengerjakan banyak hal, sambil ngaji, sambil buka handphone kalau bisa, benar nggak Bu? Halo? Sambil masak, sambil nonton film Korea. Multitasking, orang ingin menjadi orang terburu-buru, tergesa-gesa. Manusia sifatnya ajula, wa kanal insanu ajula. Manusia itu memiliki sifat tergesa-gesa. Sabar itu bukan sifat kita, sabar itu sifatnya Allah. Kalau begitu bagaimana kita bisa memiliki sabar? Akses Allah, maka engkau akan sabar. Lewat apa kita mengakses Allah? Lewat sholat. Makin bagus sholat kita, makin besar kesabaran kita. Makin banyak zikir kita, makin bagus kesabaran kita. Berapa wiridan Ustadz? Berapa jumlah wiridan zikir yang perlu saya baca? Sebanyak ketenangan yang kau inginkan. Saja sudah. Berapa rakaat sholat sunnah di malam hari Ustadz? Sebanyak kesabaran yang kau harapkan. Jadi yang namanya sholat sunnah itu sekian itu bukan berarti tidak boleh lebih dari situ. Makanya kenapa Nabi kadang sholat malam 11. Dalam riwayat yang lain lebih dari itu. Kenapa? Karena itu bukan batasan yang saklek harus sebegitu. Bisa unlimited. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Mari buka surat Al-Insan ayat 23-26. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'an. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila fasbir li hukmika fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum asiman aw kafura wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila. Fasbir, sabarlah, li hukmi rabbika, terhadap ketetapan dan keputusan Allah. Wala tuti' minhum asiman au kafura, jangan taati orang-orang yang berdosa lagi kafir. Baru kemudian ayatnya bicara apa? Setelah suruh sabar tadi. Wal kurisma rabbika, berzikirlah kepada Allah di pagi hari. Makanya ada zikir pagi. Ustadz, bukan zikir boleh kapan aja. Boleh zikir kapan saja. Tapi bahwa kenyataannya Al-Quran menyebut ada zikir pagi, ada zikir sore. Berarti ada zikir yang kalau dibaca di pagi hari itu pengaruhnya lebih dahsyat. Dibaca di sore hari itu pengaruhnya lebih dahsyat. Dokter saja suka bilang, ini zikir, apa? Ini obat diminum pagi hari ya. Ini sebelum tidur ya, betul nggak? Kemudian di antara malam, sebagian malam fasjudalahu, bersujudlah engkau untuknya. Salat malam. Wasabbihhu lailan tawila, bacalah tasbih
Bukankah tasbih ini yang mengeluarkan Nabi Yunus dari kegelapan perut ikan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jemaah sekalian yang dimuliakan. Jadi kalau demikian kita butuh zikir enggak sih? Kita tidak akan kuat menghadapi problematika hidup kita ini kalau kita enggak memperbanyak ibadah, enggak akan kuat. Saya bilang enggak akan kuat. Kenapa? Karena kehidupan dunia ini fi kabat. Kabat artinya penderitaan demi penderitaan. Awalnya tangisan, tengahnya penderitaan, ujungnya ketidakabadian jemaah sekalian. Dulu kita belum punya anak, masalah, belum punya anak. Sesudah punya anak, masalah dengan anak, betul nggak? Anak kita nikah, masalah dengan menantu, coba lihat. Udah punya anak, anak kita itu, kita punya cucu, pikiran kita kepada cucu. Nggak ada henti-hentinya dunia ini dari satu masalah ke masalah yang lain. Kalau kita tidak kuat imunitas hati kita ini tidak dikokohkan lewat ibadah, tumbang kita. Demi Allah tumbang. Maka lihatlah ibadah-ibadah itu seperti sebuah kebutuhan, bukan sebagai sebuah kewajiban. Kita saja kalau baterainya lagi drop, tahu drop. Sebenarnya kita ini harusnya tahu, waduh baterai hati saya ini lagi drop. Saya mau zikir dulu ya, drop banget nih. Ntar malam saya mau sholat malam dulu ya, diisi dulu sehingga kokoh kita, kuat kita menghadapi berbagai macam penderitaan ini. Karena zikir itu pertama dia berfungsi membersihkan file yang negatif. Jadi kalau kita berzikir, perasaan negatif, file-file yang negatif itu dibuang, di-delete semua, delete. Setelah kebuang file-file negatif, yang kedua isi dengan perasaan positif. Masuk tuh. Yang kita masukin berupa pengajian, yang berupa kebaikan, itu tiba-tiba tersaving, tersimpan di dalam hati. Zikir bagian yang pertama, buang-buang tuh file-file yang negatif. Sedih dibuang, khawatir dibuang. Fungsi zikir yang berikutnya, zikir itu kemudian dia memperluas hati kita. Ketika kita zikir, hati kita begini tuh, meluas, sehingga ketika ada masalah, maka masalah ini nggak kelihatan karena hatinya terlalu besar. Tapi ketika kita tidak berzikir, hati kita menyempit, sehingga saking sempitnya hati ini, hanya dia sebesar ini. Lalu ketika ada masalah, masalahnya yang kelihatan karena hatinya yang terlalu kecil. Halo, kalau saya tanya halo, jawabannya hai. Halo, alhamdulillah masih hidup. Saya heran kalau ada orang sebulan ini belum sholat malam. Orang parah bener itu nggak sholat. Apa nggak berasa baterainya drop ya? Kan berasa ya Bu ya? Udah drop banget itu. Ntar malam sholat malam. Orang yang lama sekali tidak zikir pagi, zikir sore, kok bisa itu? Orang kita itu kan kalau nggak makan saja bunyi kan perut kita ya. Lapar bunyi, haus bunyi. Spiritual ini juga kalau lapar mestinya bunyi dia. Nah kalau kita sudah melihat ibadah itu, sebagaimana kita melihat tubuh yang membutuhkan makan dan minum, waduh ibadah itu nikmat sekali rasanya. Nikmat sekali. Dan di hari di mana kita bagus ibadahnya, di hari itu kita sangat kuat untuk menghadapi problematika hidup. Demi Allah.
Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis disebutkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Pernah dengar kan? Nabi atau fazi'a ila shalah. Nabi itu kalau mendapatkan musibah, mendapatkan masalah yang berat, beliau segera melakukan salat. Luar biasa. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata, "Lamma kana la sabila ila sabri illa bi ta'widil qalbi bi syai'in huwa ahabbu ilaihi min fawati ma yasbiru ala fautihi, amarallahu nabiyahu bi ayyadhkura rabbahu bukratan wa asilan. Fa inna dzikrahu a'zamul 'auni ala tahammuli masyaqqati sabri." Wa ayyasbira li rabbih bil lail fayakunu qiyamuhu bil laili aunan ala ma huwa bisadadihi bin nahar wa maddah li quwwatihi. Ngerti enggak nih? Enggak ngerti kan? Ini bahasa Arab gundul. Kalau ada barisnya namanya gondrong. Ada barisnya kayak Quran itu gondrong, gundul. Ketika tidak ada jalan untuk meraih kesabaran kecuali dengan mengganti hati, kecuali kalau hati ini memiliki ganti dengan sesuatu yang lebih dicintai oleh hati. Wah, ini mudah-mudahan saya enggak sulit menjelaskannya ini. Saya termasuk orang yang kurang bagus dalam menjelaskan. Mudah-mudahan saya bisa jelaskan. Gak bisa sabar hati kita ini ngadepin sulit. Gimana hati bisa sabar menghadapi sulit? Gak bisa. Kecuali kalau hati ini mendapatkan ganti, kan kesulitan, tapi ada ganti bagi hati dengan sesuatu yang sesuatu ini lebih dicintai oleh hati melebihi dari apa yang hilang darinya. Misalkan tadi hilang A, hilang A, sabar. Gimana saya mau sabar? Saya kehilangan sesuatu kok disuruh sabar? Nggak bisa kan? Kapan hati ini bisa sabar? Ketika yang hilang itu mendapatkan ganti dengan sesuatu yang lebih disukai oleh hati. Nyambung ya? Apa itu? Zikir. Nah, itu kan? Zikir itu Pak. Sini nyambungnya. Sebut sini nyambungnya. Begitu mudahnya. Dan zikir itu paling disukai oleh hati. Makanan terbaik bagi hati zikir. Maka kalau kita kehilangan sesuatu nggak akan bisa sabar. Kecuali kalau hati ini mendapatkan sesuatu yang lebih dicintai oleh hati. Melebihi kecintaannya pada apa yang hilang tadi. Nah, subhanallah. Ini luar biasa ya. Kalimatnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah ini luar biasa. Maka ketika hati ini mendapatkan sesuatu yang sangat dia cintai, yang sesuatu ini lebih dicintai daripada apa yang luput tadi, maka nggak berasa hilang, nggak berasa ada kehilangan, nggak ada berasa penderitaan. Kenapa? Karena ada ganti yang lebih disukai oleh hati. Halo Bu, Ibu kehilangan apa misalnya? Apa Bu? HP. Habis hilang HP, suami ngasih emas sekian puluh gram. Hilang HP tadi berasa nggak? Berasa nggak? Nggak berasa.
Hilang apa? Alhamdulillah diganti emas, gitu kan? Lupa langsung. Makanya orang yang paling sedih di dunia ketika masuk surga, lupa kesedihan dunia yang selama ini dia rasakan. Ditanya, pernah susah nggak di dunia? Enggak tuh. Lupa. Kita kan dulu orang susah ya Bu waktu masih kecil ya Bu. Bener nggak? Ngaku aja deh. Sama yang ngomong. Tapi ketika Allah berikan karunia kepada kita nikmat sekarang, punya rumah di kota, punya kendaraan, sampai lupa kalau kita dulu pernah susah. Lupa. Udah kebayar. Nah kalau hati ini mendapatkan apa yang paling dia sukai, berupa ibadah, berupa qiyamul lail, berupa zikrullah, maka musibah-musibah tadi tidak akan terasa karena kita mendapatkan ganti yang lebih disukai oleh hati. Wow, keren banget nih kalimatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nasihat keberapa sekarang? Nah, ikhtalafa ya, al-jamaah. Para jamaah ini berbeda pendapat tentang poin yang keberapa. Satunya 23, satunya 22. Di catatan saya 22. Nasihat ke-22. Ayyal ja'al abdu ilallah bid-du'a wat tadarru wa ayyan tariha yadayhi wa ayyatadhallal lahu wa ayyatadhallala lahu. Musibah tadi berdoa dengan penuh kehinaan, menghinakan diri, berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena tidaklah Allah memberikan masalah kepada kita kecuali karena Dia ingin kita berdoa kepadanya. Karena kalau kita nggak ada masalah, kira-kira kita berdoa nggak? Seolah-olah masalah itu sebenarnya bukan tujuan Allah, tapi masalah itu adalah cara Allah membuat kita datang memanggil namanya. Allah ingin kita dekat kepadanya, Allah ingin kita panggil namanya, Allah ingin kita berdoa. Gimana ya caranya supaya hamba ini khusyuk, dekat kepadaku, nikmat di dalam menyebutku? Itu yang diinginkan Allah, memberikan kenikmatan di dalam doa, memberikan kenikmatan dalam ibadah. Maka Allah kasih masalah supaya kita menikmati doa, supaya kita berdoa kepadanya. Betul atau tidak? Dan terkadang gak langsung dikasih solusi, biar lama doanya. Pengamen itu kalau kita gak suka sama pengamen, baru dia pegang gitar sudah kita kasih, benar nggak? Reng, mas. Tapi kalau kita suka dengan suara pengamen ini, langsung dikasih nggak? Enggak. Boleh request nggak mas? Lagunya lagu Roma Irama. Terus lama. Tapi apa yang terjadi? Baru kemudian kita kasih kecil atau kita kasih besar. Allah menunda agar kita lama menikmati doa. Karena doa tanpa masalah biasanya doanya garing, Pak. Coba kalau lagi nggak ada masalah doa, Rabbana atina fid dunya, amin. Coba kalau ada masalah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad. Menjiwai, menikmati, menetes air mata. Hendaklah kita berdoa. Karena doa itu bukan cuma kaitannya dengan
terpenuhinya permintaan kita. Jadi yang terpenting dalam doa bukan terpenuhi hajat kita. Bukan apa, Pak? Bukan apa? Saya khawatir saya begitu semangat bapak-bapaknya. Ini maksud Ustadz apa nih? Yang terpenting dalam doa bukan terpenuhinya permintaan kita. Bukan itu. Yang terpenting di dalam doa adalah keyakinan bahwa ada yang mendengarkan saya. Bahwa ada yang maha penyayang. Bahwa ada yang maha dekat. Wah, itu yang lebih penting. Dari sekedar terkabulnya doa atau tidak terkabulnya doa. Bahwa ada yang maha penyayang. Ada yang maha tahu urusan saya. Makanya orang-orang itu kalau dizolimi dia berdoa itu luar biasa. Kenapa? Dia terzolimi dan dia nggak bisa berbuat apa-apa. Lalu dia berdoa, ya Allah, aku nggak punya siapa-siapa kecuali Engkau. Aku nggak bisa bales ya Allah karena aku lemah. Aku dizalimi ya Allah. Anakku dibunuh ya Allah. Santri-santriku dibunuh ya Allah. Aku gak berdaya ya Allah. Aku adukan Kau yang maha perkasa. Diadukan itu. Dan Allah mendengar itu. Dan orang-orang yang berlaku zalim terhadap kaum muslimin saat ini sedang on progress untuk merasakan azab Allah. Takbir. Nyambung-nyambung ke situ. Hati zalim, hati-hati zalim. Allah itu kalau mau mengazab orang zalim nggak nunggu pensiun, Pak. Karena kalau azab itu datang setelah pensiun nggak kelihatan kebesaran Allah, campur tangan Allah nggak kelihatan. Wajar udah pensiun udah lemah. Campur tangan Allah tuh nggak kelihatan. Allah itu kalau mengajab orang zalim itu lagi berkuasa, lagi keren-kerennya. Agar siapapun untuk berpikir untuk zalim itu. Jangankan kita yang lemah, yang kuat saya tak hancurin kata Allah. Semua skenario, semua narasi gagal maning. Udah nutupi seperti Zulaikha menutupi pintu-pintunya. Wa ghallaqatil abwaba. Zulaikha menutupi pintu-pintu agar tidak ketahuan ya skenarionya, agar tidak ketahuan perbuatan kejinya. Ditutup, buat narasi. Tapi ketahuan juga tuh. Doa. Dan Allah yang memerintahkan kita berdoa. Untuk apa Dia memerintahkan kita berdoa kalau Dia tidak ingin mengabulkannya? Betul atau tidak? Allah berfirman di dalam surat Ghafir ayat 60, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Kata Allah, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Allah ingin mengatakan kepada kita, sini minta padaku. Ayo minta apa? Minta padaku, aku beri. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah yang telah mengabulkan doanya Nabi Nuh. Lalu Engkau selamatkan Nabi Nuh, Kau angkut Nabi Nuh dalam perahu. Wahai yang telah mengubah api menjadi dingin dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim.
wahai yang memerintahkan ikan paus untuk mengeluarkan Nabi Yunus dari perutnya. Ya Allah, musibah kami, penderitaan kami. Kami menderita mendapatkan musibah sebagaimana Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Kami juga mendapatkan masalah dan penderitaan. Maka sayangi kami. Kami semuanya adalah Nabi Yunus yang sedang di dalam perut ikan itu. Selamatkan kami semuanya, Allah. Doa. Maka doa itu indah sekali. Karena di dalam doa berarti ada harapan. Karena kalau orang itu tidak ada harapan, dia tidak akan berdoa. Betul nggak? Di dalam doa ada optimisme. Di dalam doa ada keyakinan, ada Allah yang Maha melihat, ada Allah yang Maha mendengar, ada Allah yang Maha mencintai, ada Allah yang Maha menyayangi. Itu lebih dahsyat dari soal kapan dikabulkan. Itu urusan yang kedua, itu kapan dikabulkan. Urusan yang pertama itu kita menyadari bahwa you are not alone. Kau tak pernah sendirian. Nasihat ke-23. Terusin kan ini? Udah capek belum? Ayahnya yang udah capek. Ini lagi musim, masih tahun-tahun baruan. Malam-malamnya masih suka ngisi tahun baru. Agak-agak suara saya agak-agak ini terkuras. Nasihat ke-23. Jangan kau ulang-ulang kaset kenang buruk. Ulang peristiwa-peristiwa itu yang menyakitkan. Karena boleh jadi kejadiannya sekali, tapi kau putar ulang dengan mengingatnya. Berarti kalau mengingat, maka rasa kalau dua kali, sekali sakit, tidak dicaci orang itu sekali, waktu itu dia terus orang itu, ya kan? Setiap ingat dia, ya kan gitu. Ada orang yang sekali ingat dia. Ada orang yang sama namanya dengan dia, ingat dia. Jadi kayak lagu waktu itu, waktu mau makan kamu ingat kamu. Penting sekali orang itu. Dia katanya merdeka. Tapi perasaan kita sendiri dikuasai oleh orang lain. Merdeka apaan itu? Itu mah terjajah namanya. Maka jangan memutar ulang kesedihan yang sudah terjadi. Peristiwa buruk, musibah yang sudah berlalu, kan sudah masa lalu. Move on. Betul nggak? Move on lah. Udah yang udah terjadi udah biarin. Itu masa lalu. Yuk kita berjalan ke depan, menata masa depan.
Memang masa lalu kita buruk nggak apa-apa, tapi kan masa sekarang dan masa depan masih suci. Bener nggak nih? Coba pikirkan akhirat kita, bagaimana kita bisa punya istana di surga. Pikirkan apa yang bermanfaat bagimu sekarang dan yang akan dapat di masa depan. Sudah jangan putar lagi kaset-kaset yang buruk itu dulu. Peristiwa-peristiwa itu sudah berlalu dan tidak mungkin kita bisa ulang lagi. Jangan hidup di masa lalu, jangan. Hiduplah di masa sekarang. Jangan hidup di masa depan, jangan. Hidup sekarang. Yang sekarang aja berat, mau ditambah lalu sudah, bener nggak? Saya lihat pada nyender. Saya juga mungkin kalau jadi jamaah nyender juga kayaknya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita tambah 2 poin lagi. Alaika bihuduri majalisiz zikri wa majalisil ilmi. Fa inna dzalika yushrihus sadri. Lianna hadhil majalis hiya riyadul jannah. Hendaklah engkau menghadiri majelis-majelis zikir, majelis-majelis taklim ilmu. Hadir. Kenapa? Karena hadir di majelis-majelis zikir, hadir di majelis ilmu, itu adalah taman dari taman-taman surga. Makanya kenapa kalau di majelis ilmu kan gampang tidur kan? Lihat, banyak yang tidur. Gimana enggak? Ini taman surga. Apalagi masjid yang sudah nuansanya ini nuansa damai. Assalam. Allahumma antas salam. Wa minkas. Jadi orang yang masuk masjid assalam ini rasanya damai dia. Kenapa? Assalam. Kelihatan wajah-wajah penuh kedamaian. Mudah-mudahan nanti kita masuk negeri kedamaian. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa saya doa? Cuma doa terbaik itu doa di majelis taklim. Kadang-kadang kan orang kan wah suntuk, yuk kita jalan-jalan ke puncak, ini tuh kan. Yang ada belum sampai udah stres duluan, macet. Bener nggak? Ada taman dari taman surga, majelis ilmu, majelis zikir. Makanya orang-orang kayak kita ini kan udah ketagihan ke masjid kan, udah nyandu. Kenapa? Gimana nggak nyandu? Taman surga. Beda. Coba kalau kita nggak sholat subuh di masjid, beda hari-hari kita. Tapi di waktu hari kita sholat subuh berjamaah, hari kita penuh kebahagiaan. Kenapa? Masuk taman dari taman-taman surga. Wah, luar biasa. Jadi sering-sering hadir. Pengantin baru, suami istri, sering ke majelis taklim. Baru bisa sakinah mawaddah warahmah. Yang terakhir, yang ke-25. Terakhir maksudnya untuk pengajian ini. Masih ada lagi. Masih sekitar 5 poin lagi. Jadi sekali pertemuan lagi. Kalau bisa sekali pertemuan lagi. Saya nggak tahu nanti gimana. Nasihat ke-25. Alaika bin naf'il muta'addi. Nah, ini yang luar biasa.
hendaklah engkau memberikan manfaat kepada orang lain, membahagiakan orang lain. Kenapa? Karena balasan itu kata para ulama sejenis dengan perbuatan. Kalau kita bahagiain orang, akan dibahagiakan orang. Akan dibahagiakan sejenis. Tafassahu fil majalis dalam surah Al-Mujadilah. Fafsahu yafsahillahu lakum. Kalau berada di majelis ilmu, bikin lapang biar ada yang bisa duduk di situ. Allah akan lapangkan kamu. Lapangkan akan lapangkan. Ingat Allah akan diingat. Itu ayatnya begitu. Jadi apa perbuatan kita, balasannya juga demikian. Kalau kita memberikan duit, kasih duit sama Allah. Tapi kalau kita memberikan waktu, dikasih waktu oleh Allah berupa panjangnya usia. Nah, kalau kita ingin hilang rasa sedih kita ingin bahagia, bahagiakan orang lain. Kalau lagi ada masalah, cari orang yang bisa diberi. Cari orang fakir. Cari siapa yang bisa dibantu. Setelah kita melakukan itu, tiba-tiba hati kita jadi plong. Makanya kalau kita ada penelitian, orang-orang yang bekerja di filantropi, bekerja sosial, itu rata-rata penelitian mengatakan panjang umur, sehat. Makanya di masjid lah, ikut-ikut bantu masjid apa yang perlu dibantu untuk kegiatan memakmurkan masjid itu. Kenapa? Karena ketika kita bergerak di bidang sosial, kita sampai lupa penderitaan kita. Bener nggak? Coba kalau kita mendem aja, mikirin diri kita, ingat terus. Tapi kalau kita banyak berbuat untuk orang lain, banyak berkontribusi untuk orang lain. Saya itu kalau pusing, terus mau ceramah, pas ceramah, habis itu sembuh pusing saya. Kenapa? Karena saya sedang fokus bukan kepada diri saya, tapi kepada jamaah. Sampai lupa kalau saya tadi pusing. Dan terkadang pas mau ngisi pengajian rada kudang sehat, ingat saya, biasanya kalau udah di pengajian langsung sembuh. Beneran tuh sembuh. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 tadi. Fafsahu, lapangkanlah orang lain. Yafsahillahu lakum, Allah lapangkan untuk kalian. Allah lapangkan dada kalian. Allah lapangkan rezeki kalian. Allah lapangkan kuburan kalian. Kenapa? Kalian suka memberikan kelapangan kepada orang lain. Nggak usah jauh-jauh deh. Kalau ada yang mau nyalip kita, monggo Pak, salib. Nggak lama kita tuh kalau butuh masuk jalan apa gitu, kita dari gang mau ke jalan utama, ada aja tuh orang yang berhenti, nggak kita minta, silakan. Kenapa kita suka melapangkan, maka diberikan kelapangan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya pribadi dan kepada jamaah semuanya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya.